Kedokteran Jiwa. Perkenalkan dan izinkan saya untuk membahas satu topik tentang bagaimana beradaptasi dan mengelola stres di era pandemi COVID-19. Baik, para pemirsa sekalian, dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya membuat pola kehidupan individu untuk dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan pola kehidupan baru. Seperti contohnya bagaimana kita untuk bisa menjaga kondisi kesehatan dengan baik, mematuhi segala protokol-protokol kesehatan, terutama protokol pencegahan penularan COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengkondisikan bagaimana kehidupan sehari-hari dapat berlangsung, sehingga dengan adanya pembatasan pergerakan ini tentunya setiap individu akan berusaha untuk bisa beradaptasi dengan bekerja di rumah, sekolah di rumah, atau mengerjakan berbagai peristiwa atau momen-momen terbatas hanya di lingkungan tertentu, serta dianjurkan untuk tidak berkumpul atau berkerumun. Kemudian setiap individu akan dituntut untuk dapat bekerja melalui sistem teknologi virtual, melalui internet atau melalui media-media yang tidak secara langsung. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu dampak, di mana dampak itu juga akan berpengaruh terhadap psikologis dan mental individu tersebut. Seperti contoh, dengan adanya virus ini tentu akan menimbulkan suatu kecemasan, ketakutan, atau kekhawatiran orang untuk tertular, sehingga akan membatasi semua pergerakannya. Kemudian tentunya setiap individu akan bisa merasa stres atau merasa jenuh terhadap rutinitas kehidupan yang beberapa bulan ini terpaku hanya di rumah atau hanya di suatu tempat tertentu. Bisa juga individu akan merasa khawatir atau ketakutan atas informasi-informasi yang berkembang yang diterima melalui semua sistem di dalam penerimaan terhadap informasi seperti internet dan media-media yang lainnya, menimbulkan suatu rasa ketakutan. Kemudian dampak yang lain selain itu tentu dampak sosial atau dampak ekonomi. Contohnya adanya pemutusan hubungan kerja atau pengangguran, berkurangnya penghasilan, atau tentu iklim usaha yang tidak kondusif sehingga menimbulkan dampak terhadap ekonomi atau pendapatan seseorang. Kemudian ada lagi tentunya stigma yang berkembang terhadap orang yang tertular, atau stigma terhadap suatu profesi tertentu yang menimbulkan sesuatu ketakutan atau dampak kekhawatiran. Dampak yang lain contohnya lagi adalah tentu akan merasa berat ketika keluarga atau orang yang dicintai menderita atau tertular virus tersebut dan atau sampai menimbulkan meninggal dunia. Tentunya semua itu menjadi sebuah beban atau stresor. Apa itu stresor? Stresor adalah sebuah atau kita bilang stres adalah sebuah respon terhadap diri kita, fisik maupun mental kita, terhadap sesuatu tekanan atau suatu keadaan yang tidak
membuat rasa nyaman atau sebuah kesulitan, sehingga berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia karena adanya fungsi-fungsi yang terganggu, fungsi peran, fungsi kehidupan, fungsi pekerjaan maupun fungsi kehidupan sehari-hari. Stres itu bisa timbul dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Dari dalam diri kita contohnya adalah rasa tidak nyaman, rasa kecemasan, rasa ketakutan, atau rasa kekecewaan. Sedangkan yang timbul dari luar contohnya adalah problem-problem yang timbul seperti dari pekerjaan, dari problem keluarga, atau sebuah adaptasi yang memaksa manusia untuk dapat berubah. Contohnya keadaan pandemi COVID ini. Baik, bagaimana tips kita menghadapi stresor tersebut? Baik, jadi stres itu sebenarnya mekanisme yang normal terjadi pada setiap kehidupan, di mana setiap permasalahan berdampak pada respon diri kita. Baik, ketika kita melihat stresor itu, kita harusnya melihat secara realistis apa yang telah terjadi pada diri kita dan apa yang telah kita rasakan terhadap stresor tersebut. Jadi kita harus bisa mengetahui atau apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kita dapat mengenali apa yang terjadi pada diri kita. Contohnya mungkin rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa marah, rasa kecewa, atau rasa tidak nyaman terhadap sesuatu. Ketika kita mengenali apa yang kita rasakan, tentunya kita harus bisa berpikir secara realistis, berpikir secara menerima keadaan tersebut, sehingga pikiran kita bisa dapat lebih tenang menghadapi keadaan tersebut, dan kita dapat mengelola dengan baik tahap demi tahap bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Oke, ketika kita dapat mengelola pikiran kita dengan baik, kita dapat tenang, tentunya kita akan dapat bertindak dengan lebih baik. Bagaimana kita bertindak? Tentunya sesuai dengan keadaan atau realitas yang ada. Contohnya dari kasus pandemi ini, ketika manusia atau individu menghadapi problem ini, yang harus kita pertama pikirkan adalah bagaimana kita mencegah. Pertama, bagaimana kita mencegah penularan itu terjadi, bagaimana kita mempersiapkan kondisi kesehatan kita, fisik, jiwa, dan raga maupun mental. Baik, menjaga kondisi tentunya berpulang lagi kepada kondisi fisik kita. Kita bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik, menjaga nutrisi makanan yang baik yang masuk ke dalam tubuh kita, menjaga pola kehidupan kita dengan baik, mengatur ritme bekerja, ritme istirahat kita, bagaimana kita melakukan kegiatan olahraga dengan baik, dengan rutin, sehingga tubuh kita menjadi bugar, atau bagaimana kita mengelola stresor yang kita hadapi setiap hari dengan baik. Setelah itu tentunya balik lagi bagaimana kita mencegah penularan itu yang dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan, bagaimana mencegah penularannya. Kemudian apa lagi? Kita tentunya harus bisa lebih bijaksana dalam menerima semua informasi yang beredar di dalam, contohnya di media internet atau media sosial yang lain, sehingga ketika kita bisa secara realistis atau menerima informasi tersebut, tentunya kita tidak menjadikan informasi itu menjadi sebuah stresor yang baru. Bagaimana caranya? Kita harus tahu informasi itu didapat dari sumber yang mana, sumber yang kredibel tentunya, sumber yang dapat dipercaya, dan tentunya kita bisa memikirkan itu sebuah sesuatu yang realistis, sehingga kita dapat bijaksana memikirkan sebuah informasi yang kita dapat, menelaah dengan baik sehingga tidak menjadi sebuah ketakutan. Apalagi ketika kita menghadapi tadi di era pandemi, kita banyak berdiam diri di rumah, tentunya timbul rasa jenuh yang tentu tidak membuat kita nyaman. Galilah potensi diri kita, hobi kita,
atau apapun yang sekiranya hal tersebut bisa membuat kegiatan yang lebih efektif, dan tentunya akan lebih baik kegiatan tersebut menimbulkan sesuatu hasil atau menjadi sebuah sebuah kegiatan yang produktif atau bisa menghasilkan sebuah income yang baru. Ketika kita menghadapi sebuah kecemasan atau ketakutan, tentunya kita butuh teman atau kita butuh keluarga, lingkungan untuk bisa diajak berbicara, diajak untuk berdiskus, atau kita butuh tenaga kesehatan untuk diminta saran dan pendapat. Tentunya balik lagi, yang terpenting adalah yang terakhir, kita perlu berdoa, kita perlu memasrahkan semuanya dengan penuh harap dan sebuah kepasrahan kepada Tuhan, agar kita diberi kekuatan, agar kita diberikan pikiran yang tetap jernih, berpikir positif dan realistis terhadap semua keadaan ini, sehingga keadaan COVID ini tidak menghapus semua harapan kita terhadap masa depan yang akan datang. Baik saudara sekalian, mungkin sampai di sini ulasan dari saya. Tetap semangat, salam sehat jiwa, raga dan spiritual. Terima kasih.